sahabat, ya, juga manusia terbaik sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ashabi kan nujum. Bi aihima qatadaitum ihtadaitum. Para sahabat itu bagaikan bintang di langit. Siapapun yang berpegang, yang mengambil teladan dari para sahabat, sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk. Kenapa kok diibaratkan bintang di langit dan petunjuk? Karena orang Arab, ya, ada orang Arab nih samping kita ini, orang Mesir, ya, jadi orang Arab itu terbiasa hafal dengan rasi bintang. Kalau malam-malam kesesat di padang pasir, karena padang pasir beda dengan di Indonesia. Kalau padang pasir itu jalan bisa hilang, jangankan jalan, gunung bisa pindah, gunung pindah loh. Ya, saiki ono gunung nang witan sesuk nono, saiki ono gunung nang kulon kok sesuk ono gunung. Nah itu di Arab, karena gunung itu kumpulan pasir, tumpukan pasir. Nanti ketika ada badai datang, hilang gunungnya. Maka orang Arab yang dijadikan patokan kalau untuk jalan, bukan gunung, bukan jalan setapak, tidak. Karena jalan bisa hilang, gunung bisa hilang. Maka yang dijadikan patokan bagi orang Arab adalah rasi bintang. Akan melihat ke langit. Oh, itu bintang ini rasi ke sini arahnya utara. Berarti jalan kita, oh benar. Itu, ini kayaknya kesesat ya kita lihat. Oh bintang ke arah, oh mestinya kita ke sini, belok. Jadi yang dijadikan patokan itu bintang. Maka orang Arab ahli perbintangan sejak masa jahiliyah dulu. Karena memang interaksi mereka untuk menjadikan petunjuk jalan mereka itu bintang. Maka penanggalan orang Arab itu luar biasa, ya. Itu menggunakan penanggalan atau perhitungan bulan atau matahari untuk memberikan petunjuk pakai bintang. Makanya baginda Nabi mengatakan, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang di langit. Rasi bintang. Bi aihima qatadaitum ihtadaitum. Siapapun yang engkau jadikan teladan dari para sahabat itu, maka pasti akan memberikan petunjuk jalan. Persis seperti orang Arab dulu, ketika mereka tersesat, cukup melihat ke langit, oh rasi bintangnya ke arah sana, berarti kita jalannya ke sana. Menjadi petunjuk bagi mereka supaya mereka tidak tersesat. Maka kita teladani mereka dari sisi keilmuannya, dari sisi semangat belajarnya, dari sisi amal solehnya, dari sisi persatuannya, meskipun mereka itu berbeda-beda. Semangat belajarnya, Masya Allah luar biasa. Bayangkan orang-orang seperti Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza, 7 tahun. Belajar ke Madinah hanya dengan ibunya, dibawa sama ibunya, dituntun, digendong, naik kuda sama ibunya dari Gaza menuju Madinah. Belajar sama Imam Malik jauh seperti Jakarta Surabaya, jauh, lebih malah, ya, lebih jauh sekali. Hanya dengan ibunya dia masih umur 7 tahun. Belajar dengan Imam Malik, belajar ke Mekah, belajar ke Irak, belajar ke Yaman, sampai ke Mesir, keliling. Nah, kalau kita ternyata sini dekat, Ngelarangan sini dekat, Zambean sini dekat, kan? Ya dekat-dekat. Naik motor selesai, hujan-hujan pakai mantol selesai. Zaman dulu naik kuda jauhnya luar biasa. Kalau hujan, kalau di Arab hujannya nggak kayak di kita hujan air selesai. Kadang di sana itu hujannya hujan badai pasir. Oh, nanti siapa Said yang di Mesir bisa cerita itu. Jadi badai pasir itu pasirnya naik ke atas sampai seminggu. Pasir semua, debu semua satu seminggu itu. Kita kalau jalan itu harus begini. Makanya jangan kaget kalau lihat foto-foto orang Arab ada yang ditutup mukanya. Karena di Arab begitu, apalagi Libya. Kalau sudah hujan badai pasir itu pasir semua, debu semua. Sampai jendela kita tutup semua, itu debu masih bisa masuk. Dan kita kalau bernapas itu sakit sekali sininya.
dadanya. Karena yang kita hirup itu debu, itu Arab. Tapi para ulama kita terdahulu rela berjalan menelusuri padang pasir yang sedemikian ekstrim, belum lagi panasnya 40 derajat, 45 derajat, 48 derajat, panas luar biasa mengarungi padang pasir. Rela berjalan sebegitu jauh hanya untuk mencari 1, 2, 3 hadis. Semangat. Kenapa? Karena mereka semua yakin yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, nilainya tinggi. Karena orang yang berilmu, para ulama itu menjadi pewaris para nabi. Maka kata baginda Nabi, al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris nabi. Wa innal anbiya la yuridu dinaran wala dirhaman walakin yuridul ilma, bahwa para nabi tidak mewariskan harta benda kepada para umat-umatnya, tidak, tapi yang diwariskan adalah ilmu. Maka dulu para sahabat kalau ada pengajian di masjid, berlomba-lomba, pada lari, pada rebutan. Mereka mengatakan, ayo kita rebutan warisan dari baginda Nabi. Warisan. Ya. Jadi yang diwariskan baginda Nabi bukan harta, tapi ilmu. Maka kita kejar. Ya, kita kejar. Kalau dulu saya ngejar dari Tretep sampai ke Mesir, ya, sekarang orang Mesir ngejar ilmu ke Jogja. Ya, Said, silakan maju ke depan, Said. Orang Mesir kita wawancarai. Nah, masuk sini. Mata khauf. As'al badul kalimat faqat. Nah, ini orang Mesir asli. Nah, pengen pakai bahasa Arab apa bahasa Jawa? Ya, pegang. Ini kameranya taruh sini, bisa nggak? Bisa, insyaallah. Gitu. Magnetik. Yes. Kaget. Tahu-tahu di pojok. Orang harus kenal Yuni. Said, silahkan perkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, sekarang tinggal di mana, ngapain? Oke. Silahkan. Yang pertama kali, saya Muhammad Said, saya dari Mesir. Saya belajar sekarang S2 Management di Jogja, di Universitas Sanata Dharma. Universitas apa? Sanata Dharma. Oh, Sanata. Anda kerasan nggak di Indonesia? Apa? Kerasan nggak? Anda betah boleh lah? Iya, saya betah banget ya. Orang Indonesia itu mulia dan ramah. Dan saya cinta Indonesia. Indonesia itu negara aku yang kedua. Dan nanti saya mungkin dapat jodoh orang Indonesia nanti. Oh, sedang cari jodoh. Nek, kalau ada orang rego yang kosong. Ya. Oh iya, kalau yang kosong ini sudah menawarkan ini asli Arab. Ya, Said, kok bisa ke Tretep? Atau dari Tretep tak pernah kita naik Tretep? Kerasan nggak? Iya, nyaman banget. Nyaman di Tretep? Iya. Kenapa nyaman? Aku mau pindah ke sini, bukan di Jogja. Mau pindah ke sini? Iya, cuaca di sini indah banget dan orang di sini lebih ramah daripada Jogja. Oh, lebih ramah dari Jogja, ya. Kata Said, orang di Jogja panas. Nah, kalau di sini lebih ramah. Dingin, iya. Lebih dingin. Kenapa belajar di Indonesia? Apa? Kenapa jauh-jauh dari Mesir ke Indonesia untuk belajar? Iya, karena saya karena saya ingin lanjut belajar di sini dan saya mau hidup di sini saja ya. Mau hidup di sini saja? Iya. Iya. Kenapa suka orang Indonesia, Said? Oke, pertama kali itu karena saya merasa orang Indonesia itu ramah banget dan mulia dan mempunyai akhlak. Karena itu yang membuat aku tertarik dengan negara Indonesia dan saya tertarik juga biar saya belajar di sini di Indonesia. Kok bisa bahasa Indonesia, belajar di mana? Saya waktu itu belajar di Pusat Kebudayaan Indonesia Kairo. Di Kairo? Iya. Gurunya siapa? Namanya Pak Wahyudi.
Ya. Jadi ini Said ya, dulu belajar bahasa Indonesia di Pusat Kebudayaan Indonesia di Kairo. Ya. Ada sekitar berapa ratusan ya mahasiswa kita di sana belajar bahasa Indonesia. Maka katanya kita belajar itu kemana saja. Orang Indonesia ke Mesir, orang Mesir ke Indonesia. Indonesia. Ya. Karena cari pengalaman yang berbeda-beda. Orang kita juga ada yang sampai ke Cina, sampai ke Amerika. Yang orang Amerika juga banyak di Jogja itu. Belajar di UGM di mana? Iya. Ya. Said di Jogja temannya orang mana? Ada dari Bangladesh, Pakistan, India, ada yang dari Amerika, Meksiko, Panama. Ada banyak negara ya. Di Jogja. Iya di Jogja. Pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya. Jadi jauh-jauh mereka dari Panama, dari Bangladesh, dari India, Pakistan ya, semua belajar di Indonesia. Yang ingin saya sampaikan, mereka itu jauh-jauh mau. Dewe kadang cepat, dekat kan, musola sesama ngergo kan dekat, abot. Nah, kok Mesir iso, masa kita yang hanya jalan kaki, naik motor kok abot. Nah ini jangan sampai. Artinya kita harus lebih semangat untuk belajar. Padahal Mesir itu kiblatnya ilmu. Banyak ulama, tetapi yang namanya menuntut ilmu ada yang di Mesir, kadang tidak ada di Mesir, ada di Indonesia. Kadang tidak ada di Indonesia, ada di Cina. Kadang nggak ada di Cina, di mana kita cari. Maka di dalam hadis itu dikatakan talabul ilmi, menuntut ilmu, atau utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu wajib. Menuntut itu artinya apa? Mencari, golek, bukan diam di rumah dapat ilmu. Kita harus mencari, dan mencari ilmu itu sudah diberi teladan oleh generasi awal Islam. Mereka keliling dunia untuk thalabul ilmi. Jangankan kita, Nabi Musa loh, oleh Allah suruh nyantri, suruh mencari, muter-muter cari guru. Gurunya siapa? Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir itu bukan Rasul. Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Posisinya lebih tinggi dibanding Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa tetap disuruh oleh Allah, suruh cari guru lagi. Yang namanya sekolah ya ada peraturan, ada apa istilahnya, tata tertib yang harus ditaati. Sama Nabi Khidir ketika dapat santri Nabi Musa punya aturan, wahai Musa, kalau mau belajar sama saya silahkan, tapi ada aturan. Kalau melanggar hukum. Nah, Nabi Musa pun ada aturan begitu. Kata Nabi Musa, siap, saya akan taat apapun aturannya. Kata Nabi Khidir, kalau ngaji sama saya nggak boleh banyak tanya. 3 kali tanya, DO. Nah, dikeluarkan. Ternyata benar Nabi Musa tanya yang pertama, tanya yang kedua, tanya yang ketiga. Tanyanya bukan tanya untuk cari tahu, tapi tanya ronda ngeyel. Akhirnya apa yang terjadi? DO, dikeluarkan sama Nabi Khidir. Wahai Musa, karena sudah 3 kali kamu tanya, sudah melanggar peraturan, sekarang silahkan keluar dari pelajaran, dari murid saya, silahkan keluar. Tapi sebelumnya saya kasih tahu bahwa saya begini. Itu aturan. Maka kalau di pondok ada yang melanggar kemudian digundul, ya begitu. Ya, ada yang lari kemudian digundul, ya begitu. Karena setiap lembaga pendidikan itu punya aturan. Seperti halnya ketika Nabi Musa hendak belajar pada Nabi Khidir, ada aturan. Saya kadang aneh, siswa melanggar aturan, bapaknya protes, lapor polisi, ya aneh. Nggak boleh dalam agama seperti itu ya, nggak diperkenankan.
Oke, saya silakan duduk. Ya. Kembali ke tempat. Terima kasih saya. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini dulu saya sama beliau ini, dia tinggalnya di kota namanya Ismailia. Di Ismailia itu terkenal dengan apa, mangga. Ya, sumber mangga di Mesir. Nama mangganya apa? Hah? Nama mangganya Nama apa? mangga. Ada yang sukari, ada zibda, ada banyak ya. Ada Soekarno. Nah, nama Ya, Soekarno. Iya. Jadi di Ismailia itu ada mangga namanya mangga Soekarno. Kok iso jenenge mangga Soekarno? Karena pada waktu itu antara Presiden Indonesia Bapak Soekarno dengan Jamal Abdel Nasser itu sangat dekat sekali. Ada kunjungan yang Iya. Indonesia. Sehingga waktu tahun 55 Jamal Abdel Nasser ke Bandung. Kemudian membuat gerakan namanya Gerakan Negara Non-Blok, ya, bersama Nehru dan lain-lain, Tito dan lain sebagainya. Kemudian Indonesia mengasih hadiah ke Mesir bibit mangga. Karena yang ngasih ini Pak Karno, makanya mangganya disebut dengan istilah mangga Soekarno. Sampai sekarang terkenal mangga Soekarno di Mesir. Kemudian ada bundaran besar di Ismailia. Namanya Syari Indonesia atau Soekarno? Namanya Syariat Bahri, tapi yang bundaran itu namanya Indonesia. Ya, Bundaran Indonesia. Ya, Bundaran Indonesia di Provinsi Ismailia di Mesir. Di kota Kairo ada jalan namanya Jalan Ahmad Soekarno. Iya. Jadi itu kenang-kenangan Presiden kita Bapak Soekarno ya. Jadi Pak Soekarno itu hubungan luar negerinya memang hebat ya. Termasuk waktu di Mekah pun ngasih hadiah tanaman juga. Ya, itu Pak Soekarno. Makanya dikenang sampai disebutkan nama jalan, ya, nama bundaran, sampai mangga namanya mangga Soekarno. Itu peran diplomasinya presiden kita yang memang sangat luar biasa. Enggak hanya beliau. Di Al-Azhar, ini dari Syekh Azhar, Syekh Ali Jumat, pernah bercerita begini. Ada salah seorang ulama Al-Azhar yang ke Indonesia, kemudian ke Sumatera, ke Tualib. Waktu itu tahun 50-an kalau nggak salah. Pesantren Tualib, Padang Panjang. Nah, dulu di Al-Azhar itu belum ada jurusan atau fakultas, ya jurusan ya yang khusus atau perempuan. Yang khusus perempuan itu belum. Tapi ketika di Tualib ternyata ada yang khusus perempuan. Kalau istilahnya pondok putri ya, pondok putri. Maka ketika lihat begitu pulang ke Mesir, dibangunlah jurusan khusus untuk perempuan. Kuliah khusus Al-Azhar yang khusus perempuan sampai sekarang. Yang menginspirasi ternyata dari Indonesia. Tuh. Dulu Jamal Abdel Nasser ini pernah curhat, ngobrol sama Soekarno. Wahai Soekarno, ini Al-Azhar ini kok saya kurang sreg. Al-Azhar ini Islamnya kuat sekali, tapi saya kok nggak begitu sreg. Terus apa yang melakukan? Al-Azhar pengen saya tutup. Jadi oleh Jamal Abdel Nasser, Al-Azhar pengen ditutup. Jamal ini ideologinya rondo-rondo sosialis. Ya bukan rondo, memang sosialis ya. Mirip sama Pak Karno. Sosialis, tapi bukan komunis. Sosialis sama komunis itu bedanya, kalau komunis anti Tuhan, kalau sosialis tidak anti Tuhan, tapi secara ekonomi, sistem ekonominya mirip. Ya. Banyak subsidi untuk masyarakat. Maka kata Pak Karno, Jamal, engkau pengen menutup Al-Azhar? Oh iya, daripada Azhar ini buat masalah mending saya tutup. Kemudian Pak Karno bilang begini, wahai Jamal, kalau Al-Azhar tutup saya punya saran. Apa itu?
piramid tutup sekalian. Kemudian Jamal kaget, loh, kok piramid ditutup? Dijawab lagi sama Soekarno, ya kalau Azhar tutup, mending piramid tutup. Alasannya apa? Kita di dunia Islam itu pada ke Mesir, pada tahu Mesir itu bukan karena piramidnya. Dunia Islam itu tahu Mesir itu karena Azharnya. Maka orang berbondong-bondong ke Mesir untuk belajar di Al-Azhar. Kalau Al-Azharnya tutup, ya sudah, tidak akan menjadi rujukan dunia Islam lagi. Sama seperti piramid tutup. Akhirnya Jamal merenung mikir, oh, lalu apa yang harus saya lakukan? Kalau menurut saya, ini kata Pak Soekarno, daripada Azhar tutup, kebalikan, kembangkan Al-Azhar, kasih dana. Kalau Al-Azhar berkembang, dunia Islam akan semakin dekat dengan Mesir. Maka pulang dari Indonesia sampai Mesir, dia nasionalisasi Al-Azhar, dia bantu Azhar, dibuat cabang-cabang Al-Azhar di beberapa provinsi. Sehingga Al-Azhar itu sangat besar sekarang. Usulannya siapa? Soekarno. Maka luar biasa Pak Karno. Jadi sedikit banyak Indonesia punya peran di Mesir. Sebagaimana Mesir juga punya peran yang luar biasa di Indonesia. Apa itu? Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, Mesir. Dan untuk mengakui, zaman dulu belum ada telepon yang kayak seperti sekarang, belum ada WA seperti sekarang. Dubes Mesir yang di India ditarik oleh pemerintah Mesir. Ditarik, dikasih surat rahasia. Ini surat tolong sampaikan ke pemerintah Indonesia. Surat pengakuan kemerdekaan Indonesia tahun 1946. 45 merdeka, 46 itu tarik. Pokoknya tidak boleh ada yang tahu kalau kamu itu ke Indonesia utusan pemerintah Mesir, termasuk istrimu. Misi rahasia. Maka dia izin sama istrinya hanya jalan-jalan, bukan untuk misi diplomatik. Naik pesawat menuju Singapura. Sampai Singapura, mau ke Indonesia, Belanda di Singapura udah luar biasa ketat. Jadi dari Singapura ke Indonesia itu ketatnya luar biasa pemerintah Belanda. Apalagi waktu itu terus perang lagi kan, agresi militer Belanda II itu. Wah. Suratnya, surat diplomatik yang dibawa oleh dubes Mesir itu, yang dulunya di India itu, ditaruh di kaos kaki. Di kaos kaki, di sepatu, biar tidak ketahuan. Maka kemudian dia cari pesawat yang ke Indonesia, yang kira-kira aman. Naik dia, ketika ditanya apa macam-macam, jawabnya saya hanya turis biasa, pengen jalan-jalan. Diperiksa dia nggak bawa apa-apa. Suratnya di mana? Kaos kaki di sepatu. Sampai Jakarta, segera dia ke Jogja, ketemu di Jogja, kemudian surat itu diserahkan di Jogja. Surat pengakuan Mesir, pertama kali negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Oh, perjuangan luar biasa. Maka kita berterima kasih banyak kepada Mesir itu. Dan tidak hanya sampai di situ. Setelah kemerdekaan masih kita dikasih beasiswa yang sangat banyak di Mesir. Per tahun beasiswa dari Mesir ya, dari Mesir untuk orang Indonesia di kisaran angka 24 miliar rupiah. Wis mengakui kemerdekaan Indonesia masih ngasih duit 24 miliar per tahun. Tuh. Maka kita orang Indonesia kalau di Mesir udah kayak negara kita sendiri, santai, aman. Kalau kita ditanya, "Anta Muslim?" "Ah, ana Muslim." "Khalas ya Habibi, anggap ini negeri kamu." Jadi kalau kita tadi orang Mesir itu biasa nanya itu, yang pertama kali ditanya itu orang Mesir itu dua. Pertama nama siapa? Setelah nama, "Kamu Muslim bukan?" "Nah, anta Muslim." Kalau udah iya saya Muslim, oh kalau kamu saudara saya, udah kamu anggap aja ini negeri kamu. Kalau butuh apa-apa bilang ke saya. Itu orang Mesir. Jadi orangnya luar biasa ramah, sehingga orang Indonesia yang di Mesir sekarang
di angka 25.000 mahasiswa kita. Banyak sekali, maka sana mau beli pempek ada, mau beli bakso ada, mau beli mie ayam ada. Iya. Orang Indonesia yang bisnis beli tempe tahu ada. Ya. Tapi kita lanjutkan. Tak ngombe sik. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, hampir jam 9 ternyata. Di antara, ya saya lanjutkan, di antara perbedaan-perbedaan yang sering muncul sekarang bulan Sya'ban terkait amalan nisfu Sya'ban. Apa itu di antaranya? Ada yang mengatakan baca Yasin, ada yang mengatakan paginya puasa, ada yang mengatakan malamnya sholat tasbih dan lain sebagainya. Ya. Ada yang mengatakan tidak ada hadis khusus, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Ya. Jadi terkait dengan nisfu Sya'ban. Kalau kita cek memang ada beberapa hadis Rasul terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Di antaranya ini hadis Muslim. Baginda Nabi mengatakan lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsar min Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Baginda Nabi itu tidak pernah puasa sunnah di suatu bulan lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Beliau terbiasa berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Jadi Sya'ban itu baginda Nabi sering puasa. Kecuali akhir Sya'ban, ya. Akhir Sya'ban itu namanya Yumsak, hari ragu-ragu. Kita bukan tidak diperkenankan, dimakruhkan untuk puasa. Ya, akhir Sya'ban. Tapi kalau bulan Sya'bannya silahkan. Andai ada yang mau puasa di tengah-tengah saja, nisfu Sya'ban, silahkan. Andai kata mau tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, itu nggak puasa. Tanggal 10, tanggal 11, setelah itu nggak puasa. Tanggal 21, setelah itu nggak puasa. Monggo, boleh. Ya. Hadis Nabi, ini riwayat Ibnu Majah. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, sekiranya malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, maka hendaklah engkau gunakan malamnya itu, maksudnya digunakan untuk sholat, ya, sholat malam atau ibadah lainnya, baca Quran atau zikir. Wasumu naharaha, hendaklah puasa di siangnya. Fa innallaha yanzilu fiha, karena sungguhnya Allah itu turun dari langit di malam Sya'ban itu, li ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam, ila sam'itunya di langit. Fayaqulu, maka Allah akan mengatakan, ala min mustaghfirin, apakah ada orang yang memintakan ampun, memohon ampun kepadaku, maka fa'aghfirallahu, akan aku ampuni. Ala mustarzikun, adakah orang yang memintakan rezeki kepadaku, fa'arzuqahu, sehingga akan aku kasih rezeki. Ala mubtaliyun fa'afiyahu, adakah orang yang minta, yang terkena musibah, ya, sehingga musibah itu saya angkat. Ala kada, apakah orang yang pengen ini, maka akan aku kabulkan. Ini orang-orang yang mengatakan amaliyah nisfu Sya'ban, ya. Yang mau mengamalkan monggo, yang tidak juga tidak masalah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, oleh Imam Muslim terkait dengan puasa Sya'ban semuanya. Kemudian imam-imam lain. Adapun membaca Quran itu hadisnya hadis umum, ya, hadis umum bahasanya membaca Al-Quran kapanpun, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah-mudah dari Al-Quran, itu disunahkan kapan saja, sangat dianjurkan. Dan ini biasanya terjadi silang pendapat, perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan menghidupkan nisfu Sya'ban. Tapi pada secara umum menghidupkan malam-malam Sya'ban ataupun selain Sya'ban itu sangat baik. Kemudian menghadapi bulan Ramadan biasanya ada
perbedaan di dalam menentukan awal Ramadan. Hadisnya itu sebenarnya sama. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum faqdurulah. Atau fa in ghamma 'alaikum fakmilu 'iddata sya'bani 30 yawman. Puasalah kalian karena melihat hilal. Berbukalah, maksudnya Idul Fitri. Berbukalah kalian karena melihat hilal. Sekiranya mendung, cukup bulan Sya'ban itu atau bulan Ramadan itu lengkapi menjadi 30 hari. Riwayat lain faqdurulah, kalau mendung silahkan kalian hitung. Jadi hadisnya sama, tetapi para ulama berbeda di dalam memahami hadis ini. Ada yang memahami sumu li ru'yatihi, puasalah karena kamu melihat. Ya, melihat kan begini kan, melihat. Melihat. Berbukalah karena kalian melihat hilal. Hilal itu seleret tanggal pertama awal bulan itu namanya hilal. Samanya ahillah. Ya. Seleret sedikit. Puasa karena melihat hilal. Buka puasa karena melihat hilal. Maka ulama mengatakan melihat itu berarti ya saya melihat dengan mata. Tapi ada yang mengatakan maksud melihat itu melihat sekadar sarana supaya saya mengetahui awal Ramadan dan menjadi sarana pula saya mengetahui awal bulan Syawal. Yang namanya sarana itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Dulu kalau adzan supaya didengar masyarakat luas, dibuat menara, kemudian muadzinnya teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, teriak. Sekarang teriaknya di sini saja di dalam, karena yang di atas speaker. Jadi adzannya di bawah, tidak menuju, tidak naik ke mimbar, tidak naik ke menara. Cukup speakernya yang di menara. Jadi itu sarana. Intinya sama, supaya orang itu tahu. Di Jawa karena kadang buat menara juga susah, akhirnya pakai beduk sama kentongan. Karena suaranya lebih kedengaran jauh dibanding kita teriak. Maka selain adzan dibantu kentongan dan beduk. Nah, sekarang kentongan sama beduk sudah hanya tinggal simbol. Ada tapi jarang ditabuh gitu. Karena sudah ada speaker. Nah, ini sarana. Maka para ulama ada yang mengatakan melihat itu sekedar sarana. Sekarang untuk mengetahui awal bulan cukup buka komputer, enter, dapat. Ada program-programnya sehingga tidak perlu capek-capek kita itu setiap akhir bulan meru'yah, melihat hilal. Iya nih orang mendung, iya nih orang udan orang ketok. Nah kan itu. Maka kemudian muncullah yang namanya ru'yah, muncullah yang namanya istilah imkan ru'yah, muncullah istilahnya itu kalender global, muncullah yang namanya itu ilmu hisab, muncul yang namanya itu wujudul hilal dan lain sebagainya. Jadi untuk menentukan kalender besok itu tanggal 1 atau enggak, ternyata caranya macam-macam. Karena caranya macam-macam, kadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sakjane ngisu wis bodo apa guru. Terus lantas kita bagaimana? Silakan ikuti yang kita yakini. Kan atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Atiullah wa rasul wa ulul amri minkum. Siapa ulul amri? Menurut Imam Nawawi yang disebut ulul amri itu ada dua. Yang satu maksudnya adalah pemerintah, atau yang kedua maksudnya adalah para ulama. Maka bagi yang ikut pemerintah, monggo. Yang mau ikut ulama sesuai dengan ormasnya, yang Muhammadiyah, yang NU, yang persis dan lain sebagainya, silahkan. Kenapa? Karena semuanya punya dalil, punya pijakan. Ya. Boleh semua. Seperti yang saya sampaikan tempo hari, yang namanya urusan fikih itu
dasarnya dalil dzonni. Apa itu dalil dzonni? Dalil yang ketika memahami itu pakai istilah koyoni ngini. Semua ulama koyoni yang benar ngini. Jadi koyoni semua. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, semua ketika memahami dalil itu pakai istilah koyoni ngini. Maka Imam Syafi'i mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu aswab. Pendapat saya benar, wong saya yang ijtihad, insyaallah yakin saya benar. Tapi masih ada kemungkinan salah. Pendapat lain menurut saya ya salah, wong menurut saya benar yang ini, yang lain salah. Tapi ada kemungkinan benar. Maka para imam pun tidak segan-segan untuk merevisi, untuk mengkaji ulang pendapatnya. Maka Imam Syafi'i pun ketika di Baghdad lalu pindah ke Mesir, pendapat-pendapatnya berubah. Sehingga ada istilah mazhab qadim, mazhab hadis, mazhab lama dan mazhab baru. Kenapa? Karena perbedaan wilayah, perbedaan tradisi, perbedaan kondisi akhirnya menjadikan dia itu merevisi pendapat-pendapatnya. Pernah suatu kali orang Indonesia tanya ke salah seorang ulama Al-Azhar, "Wahai Syekh, kita ingin minta pendapatnya Syekh. Ini di Indonesia, ini ada di YouTube. Di Indonesia ini kalau Idul Fitri, kalau Lebaran, kalau Ramadan kok kadang beda-beda. Menurut Syekh bagaimana? Ini benar enggak begini?" Apa jawabnya Syekh Al-Azhar waktu itu, para masyayikh Azhar? Jawabnya, yang berhak kamu tanya itu mufti di negerimu sendiri. Kamu tidak layak tanya kami, karena setiap negara punya persoalan masing-masing. Tuh. Jadi dia nggak berani ngasih fatwa Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia punya tradisi sendiri, di Mesir punya tradisi sendiri yang berbeda antara Mesir dan Indonesia. Dulu awal-awal saya di Mesir, mahasiswa kita kisaran 300-an, 350 belum banyak. Kalau orang Indonesia ke masjid pakai sarung, ya pakai sarung, sama orang Mesir dipelototin, ke masjid kok nggak sarung. Jebule apa? Ternyata sarung kini nang Mesir apa itu kain untuk turu bareng karo bojone. Nah, aku kau nang masjid dan gitu kan beda tradisi. Sama ketika kita pakai batik di Mesir awal-awal, wong lanang kok bajune kembang-kembang. Nah, beda tradisi. Orang Indonesia pakai jubah neng kampung, wong lanang kok nggo daster. Ya beda tradisi kan. Kita ngelihat orang Arab Saudi, wong lanang kok nggo jilbab. Nah, beda tradisi. Makanya para ulama mengatakan ketika kita minta fatwa hanya bisa cocok minta fatwa kepada ulama yang ada di situ. Jangan kita minta fatwa kita di Indonesia, kita di Ngargosari, kita di Tretep minta fatwanya dari orang-orang Mekah. Mesti cocok. Karena fatwa itu terkait dengan kondisi tradisi. Ya. Nanti tekon hukum apa namanya itu nyadran. Orang Arab ngerti nyadran apa kan? Yang tahu kita. Maka mereka pun menyarankan kepada ulama Indonesia, silahkan tanya. Dan ternyata di Indonesia itu terkait dengan awal bulan Syawal, Ramadan ini terjadi beda-beda. Boleh, sangat boleh. Karena dalilnya sama-sama mengatakan dalil koyoning ini. Kayaknya begini. Mana yang kita ikuti? Silahkan ikuti yang yakin menurut kita. Yang tidak boleh, ya nggak boleh. Karena dia itu tokoh masyarakat, ya kan? Nek khutbah kan entuk amplop. Nah, tanggal 1 sekarang di sini hari Senin Idul Fitri, sesuk neng larangan Senin Selasa, khutbah neng kini entuk amplop, sesuk pindah neng larangan entuk amplop double. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya tanggal 1 Syawal itu hanya tanggal 1 sih dinotok.
Ya, satu hari itu saja. Kalau saya yakin Idul Fitri hari Senin, ya Senin saja. Jangan Idul Fitri hari Senin dan Selasa sekaligus. Itu namanya 2 hari, jadi nggak ada kok Idul Fitri tanggal 2 Syawal tuh nggak ada. Nah kalau kita yakin hari Senin, kita yakin hari Selasa, hari Selasa, gitu. Sehingga sesuai dengan kaidah. Kalau yang Senin iyo, Selasa iyo, Senin sholat id di sini, Selasa ikut sholat id lagi di larangan umpamanya. Inilah yang oleh para ulama disebut dengan istilah talfik. Apa itu? Mencampur adukan pendapat-pendapat ulama sehingga menimbulkan kekacauan di dalam sistem fikih, sistem ijtihad. Fikihnya jadi kacau karena dicampur aduk ya. Cari enai. Nah ini namanya talfik. Maka para ulama melarang kita mencampur adukkan. Yang penting yakin sih bener kayak gini silahkan. Yang yakin bener kayak gini silahkan. Ya mana yang menurut kita baik ya. Wong semuanya pakai dalil dzonni perkiraan. Orang-orang sing salah bener kabeh ya. Maka di dalam urusan fikih itu ulama-ulama kita generasi salaf sangat toleran dan sangat lentur. Ya, dalam fikih lentur. Enggak eyel-eyelan. Imam Malik enggak pernah eyel-eyelan dengan Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak pernah eyel-eyelan dengan Imam Ibnu Hanbal. Biasa saja itu. Soal fikih biasa saja. Maka teladan dari generasi salaf yang sangat meneladani, yang sangat toleransi terkait dengan perbedaan, kita contoh. Karena persatuan umat itu wajib. Perpecahan itu terlarang, maka kita dahulukan, kita utamakan persatuan umat. Tayyib, sekiranya ada pertanyaan kami persilahkan. Sudah mau Ramadan, kiranya mau tanya-tanya tentang Ramadan ya monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya tanyakan dengan masalah sholat. Karena kalau mengatakan sholat merupakan amalan yang paling pokok dulu. Kalau sholat itu rusak, maka amal yang lain katanya rusak. Hubungan pada sholat sendiri, yang saya tanyakan masalah hubungan makmum masbuk. Orang kadang-kadang yang ketinggalan sholat pada akhir rakaat terakhir itu biasanya imam kan tasahud akhir, judulnya ikhtilaf. Kemudian kadang yang makmum masbuk itu mengikuti duduk seperti imam atau seperti tasahud pertama. Itu yang benar yang mana? Kemudian yang kedua masalah bacaan sholat pada jahar, di mana seorang imam kadang-kadang ada birunya sendiri, kadang sudah dihafalkan panjang pendeknya tidak pas. Kalau ada kekeliruan imam seperti bacaan atau semestinya itu bukan wakaf diwakafkan, kemudian makmum itu tahu, apakah makmum itu membaca artinya misalnya artinya apa ya, makmumnya itu membenarkan diri gitu loh. Jadi misalnya ada bayan panjang, dia kalau imamnya pendek, mungkin makmum memanjangkan. Gimana itu? Boleh enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait duduk terakhir ya bagi makmum yang masbuk, itu ada 2 pendapat. Menurut mazhab Syafi'i itu mengikuti imam, karena hadis Nabi mengatakan ju'inal imamu liutamma bih fa idza raka'a al-imam farka'u fala tarka'u hatta yarka'al imam.
Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Diikuti gerakan apapun. Maka ketika imam ruku, tapi jangan ruku kalau sebelum imam ruku. Wa idza sajada imam fasjudu fala tasjudu qabla yasjudal imam. Kalau imam sudah sujud, silahkan ikut sujud, dan jangan sekali-kali sujud kalau imam belum sujud. Maka dalil ini menjadi alasan mengapa makmum harus ikut imam, termasuk dalam sujud tahiyat akhir. Tapi sebagian mazhab mengatakan tidak. Selama dia itu statusnya belum rakaat terakhir, maka dia duduknya tidak ikut imam. Ya. Jadi dua-duanya ada sandaran pendapat para ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i ikut imam, tapi mazhab Maliki tidak. Mazhab Maliki atau apa itu? Ya. Satu. Yang kedua terkait bacaan imam. Di dalam sholat itu ada namanya rukun, ya ada rukun sholat. Ya. Ada pertama syarat, kedua rukun, ketiga hay'ah, keempat ab'ad, sunnah ab'ad. Syarat itu ya. Syarat adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum sholat. Kalau syaratnya itu kurang, sholatnya tidak sah. Syaratnya apa? Wudu. Syaratnya apa? Menghadap kiblat. Syaratnya apa? Pakaiannya menutup aurat, pakaiannya suci, tempatnya suci. Ya, ini syarat. Yang kedua rukun, yaitu setelah mulai Allahu Akbar itu mulai rukun. Rukun itu sudah masuk ketika kita sudah sholat. Rukun itu dibagi dua. Yang pertama rukun qauli, yang kedua namanya rukun fi'li. Rukun qauli itu adalah rukun yang harus diucapkan. Rukun fi'li adalah rukun yang harus dilakukan. Ya. Rukun qauli itu yaitu membaca Fatihah, kemudian membaca tasyahud, membaca sholawat, membaca salam. Tambah satu lagi takbir pertama. Allahu Akbar. Minimal yang namanya rukun qauli harus diucapkan, minimal telinga kita mendengar. Allahu Akbar. Ya. Harus terucap. Kalau hanya diam itu nggak sah. Batin nggak sah. Jadi kok sholat kok baca Fatihah itu menengah itu udah baca Fatihah, mana bacanya? Tak batin. Nah ini nggak sah. Ya, karena itu masuk rukun qauli Fatihah, termasuk tasyahud, termasuk sholawat, termasuk salam. Ini harus terucap minimal telinga sendiri. Rukun qauli itu hanya yang terkait bacaan surat itu hanya Fatihah. Maka yang harus benar minimal itu Fatihahnya. Ada bersurat-surat lain, baca surat silahkan, enggak silahkan. Termasuk di rakaat pertama atau rakaat kedua, andai kata baca Fatihah, andai kata baca surat setelah Fatihah sah, tak baca surat pun sah. Ya. Kalau mamanya ruku, sujud, doa, silahkan doa, andai enggak doa pun sholatnya sah. Ya, sami Allah liman hamidah i'tidal, doa andai kata enggak baca doa pun sah. Doa iftitah, andai kata enggak baca doa iftitah pun sah. Kenapa? Karena itu bukan rukun. Tapi itu namanya hay'ah. Termasuk sedekap. Allahu akbar sedekap. Ini aja lah apa namanya itu tak orang sedekap sah. Karena itu bukan rukun. Ya. Nah, yang Fatihah tadi itu maka jangan jadi imam sedapat mungkin orang yang bacaan Fatihahnya paling baik. Kalau di mazhab Syafi'i itu ketat. Di mazhab Syafi'i nambahin huruf sedikit, nambahin huruf Fatihah itu sah, sholatnya bisa nggak sah. Contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah nggak sah. Kenapa? Ro'e ketambahan pirang huruf. Itu kan ro'nya pirang-pirang kan? Apalagi Bismillah. Ada mim sebelum ba kan? Bismillah kan? Itu kalau di mazhab Syafi'i. Maka imam harus minimal Fatihahnya baik.
Cuman kalau di kita kan kadang pekewuh ya. Yang jadi imam kan yang paling dituakan. Itu. Sehingga ya bila itu yang harus kita sosialisasikan. Maka syarat imam itu Quran paling baik. Kalau ada dua orang yang sama-sama Qurannya baik, yang paling alim, paling berilmu. Kalau dua-duanya ilmunya sama, yang umurnya paling tua. Jadi umur itu menempati ketiga urutannya. Jadi urutan pertama Qurannya paling baik. Nek podo ada 2-3 orang kok Qurannya baik, yang paling alim. Kok alimnya sama, baru sing paling tua. Nah kalau di kita kan dibalik, sing paling tua sih Quran ku gampang. Nah maka sikap kita adalah ketika Fatihahnya itu baik, yang penting sudah. Anda kata surat apa ayat-ayat lain setelah Fatihah itu nggak baik ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau Fatihahnya nggak baik, sebenarnya kalau di mazhab Syafi'i kita diminta untuk mufarokoh. Kalau di mazhab Syafi'i ya, mufarokoh itu apa? Sholat dewi. Ya. Tapi andai kata kita tetap jamaah, kita niat munfaridan, sah sholatnya. Gitu ya. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lain? Sambung dengan makmum masbuk. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar di Sewu pengajian kasihan MTA. Itu kalau imam makmum masbuk itu bisa dihitung rakaat apabila masih menangi suratul Fatihah. Dasarnya itu la sholata lam yakrab bi Fatihatil kitab. Orang diwastani sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu dasarnya. Dari andean yang jauh. Tapi dalam tarjih itu masih dihitung rakaat apabila masih mendapatkan rukuk. Dasarnya idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujud fasjudu wa la ta'duha syai'a wa man adrakal rakaat faqad adrakas shalah. Yang artinya jika kamu mendatangi sholat padahal kamu sedang sujud, maka sujudnya. Tapi janganlah kamu hitung dalam rakaat. Kemudian jika kamu mendatangi sholat tapi sudah rukuklah, itu dihitung rakaat. Itu kalau dalam tarjih. Maka tarjih itu dihitung rakaat itu kalau imam makmum masih mendapatkan rukuk. Yang saya tanyakan yang pertama kali dalam Al-Quran lam yakro bi Fatihatil kitab itu apakah konotasinya itu bukan tidak sah sholatnya manakala apabila tidak membaca Fatihah, artinya semuanya sholat maghrib 3 rakaat itu tidak membaca surat Al-Fatihah 14 itu kemungkinan besar seperti itu. Kemudian karena tidak mungkin hadis sahih, ini artinya sahih Tabrani tabrakan dengan Al-Quran itu nggak mungkin tak. Jadi artinya Rasulullah sabda itu nggak mungkin bertabrakan, mesti merujuk pada Al-Quran, nggak mungkin tabrakan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Jadi yang bukan yang paling benar, yang dianggap sesuai dengan Rasulullah itu imam masbuk itu harus mendapatkan Al-Fatihah dari imam atau seperti yang tarjih, yang penting mendapatkan rukuk dari imam. Yang kedua, tadi antara Nun Sewu
apa itu bulan puasa hilal. Saya yakin kalau ada dua macam yang berbeda itu mesti itu dihukum, yang satu benar, yang satu salah, itu mesti ya. Jadi nggak mungkin kalau benar semua, nggak mungkin. Dalam artian nggak mungkin tanggal 1 itu ada dua, nggak mungkin. Kalau keyakinan kita yang tanggal 1, contoh misalkan hari Senin, kemudian yang lainnya hari Selasa, artinya nggak mungkin tanggal 1 itu hari Senin dan hari Selasa. Dalam artian yang saya katakan bahwa kebenaran itu berarti berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan dari Quran dan Sunnah. Meskipun itu salah, kalau kita yakin bahwa itu benar, berarti dibenarkan dan halalan, dibenarkan oleh Allah SWT. Kalau kita saring kajian dari Ustaz tadi seperti itu nih. Jadi kebenaran itu karena keyakinan saja, bukan bersandar pada sabda Rasul dan firman dari Allah Ta'ala. Biajan yang jauh dulu masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terkait hadis tadi bukan Quran ya. La sholata illa bi Fatihatil kitab, itu hadis. Kemudian man adraka ruku' faqad adraka shalah, itu juga hadis. Ada dua hadis ya. Satu hadis mengatakan la sholata illa bi Fatihatil kitab. Salat enggak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini kemudian dijadikan sandaran oleh para ulama untuk mengatakan bahwasanya surat Al-Fatihah itu menjadi rukun qauli, sehingga harus dibaca setiap sholat. Ya. Bagaimana dengan makmum? Maka makmum membacanya tatkala imam sudah selesai. Waladhdallin, amin. Nah, imam berhenti sejenak, makmum baca Al-Fatihah. Meskipun ini pun masih ada perbedaan pendapat juga. Ada ulama yang mengatakan bacaan imam itu mewakili makmum, sehingga andai kata imam makmum nggak baca Fatihah, sebagian ulama ya, kalau di mazhab Syafi'i tetap baca Al-Fatihah, termasuk di tarsih. Tapi ketika ada yang berpendapat imam mewakili makmum, ada juga, sehingga tidak baca Fatihah sah. Gitu. Kemudian hadis lain, man adraka ruku' faqad adraka shalah, siapa yang mendapati imam ruku' baru datang imam ruku', maka dia dianggap sudah 1 rakaat. Maka MTA dan Persis, Persatuan Islam, itu berpegang kepada hadis la sholata illa bi Fatihatil kitab. Ini kan berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis. Mereka berpegang pada hadis ini sehingga mereka bersikukuh pokoknya harus Fatihah. Kalau imam sudah rukuk, kalau kita datang rukuk enggak baca Fatihah, maka ketika imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, mereka berdiri untuk baca Fatihah. Sementara menurut mazhab Syafi'i dan juga Muhammadiyah ya, di tarsih itu pakai hadis yang kedua, siapapun yang datang kok masih mendapati rukuk, maka kita sudah dianggap mendapatkan 1 rakaat. Yang benar yang mana? Ini berdasarkan ijtihad. Persis sama Imam Hanafi tidak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut. Maka silahkan sesuai dengan ulamanya masing-masing tanpa kita harus menyalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan tanggal, kan nggak mungkin semosok dino Senin tanggal 1 ning ono sing esuk tanggal 1. Nah, gitu. Itu dua-duanya berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan ulama itu seringnya bukan dari perbedaan dalil. Baik yang mengatakan tanggal 1 itu Senin atau tanggal 1 Selasa, sama-sama pakai dalil, pakai sunnah, pakai hadis. Apa hadisnya? Sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi. Itu yang tanggal 2 juga ngomongnya begitu, yang Selasa ngomongnya begitu, yang Senin ngomongnya begitu.
Cuman mereka beda di dalam memahami itu. Yang satu sumuli ru'yati, berarti kita harus lihat langsung. Yang satu lagi, nggak perlu lihat, capek-capek nek mendung, nek ini mending pakai komputer langsung ketemu. Nah kan? Tapi semua berdasar pada hadis, tapi beda di dalam memahami hadis. Dan itu sering sekali perbedaan fikih yang terjadi di kalangan umat Islam seringnya bukan perbedaan dalil, tapi berbeda dalam memahami dalil. Yang paling masyhur terkait wudhu, dalilnya juga cuma satu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu aja dalilnya, itu hadisnya. Tapi wudhu macam-macam. Ya, batas wajah, waghsilu wujuhakum, wajah itu ini wajah sampai sini atau sampai sini wajah enggak? Wajah Syafi'i, oh wajah sampai sini. Ya. Wajah sini. Tapi wajah sampai sini kan. Mata panik enggak, ini enggak wajah. Boleh wajah aja. Terus kalau kepala batasnya mana? Kalau botak gimana? Kemudian kalau yang dibasuh itu sebagian dari kepala itu sebagian kecil atau sebagian besar atau seluruhnya? Ayat siji. Ayat sama semua ayatnya, enggak ada ayat lain terkait wudhu selain satu. Tapi cara wudhunya macam-macam. Perbedaan pendapat itu biasa. Karena kita itu di dalam perbedaan fikih seringnya bukan perbedaan dalil, tapi berbeda dalam memahami dalil. Maka tadi saya sampaikan tergantung keyakinan, tapi tetap keyakinan itu harus ada landasan dalil. Bukan keyakinan seperti di mana itu? Sulawesi, kelompok apa itu ya? Saya agak lupa itu. Jadi dalam menentukan awal bulan itu bukan berdasarkan hilal, tapi berdasarkan air laut, gelombang air laut. Nah ini nggak muktabar namanya. Ghair muktabar, tidak diakui. Karena di dalam menentukan itu nggak ada berdasarkan alat, harus hilal, harus berdasarkan bulan. Yang pakai komputer pun itu kan perhitungan bulan, bukan berdasarkan pada surutnya air laut. Nah, ini kalau yang kayak gitu ghair muktabar. Jadi tetap yang perbedaan yang masih muktabar, yang berdasarkan pada Quran dan Sunnah, cuma mungkin di dalam memahaminya berbeda. Apakah itu bisa terjadi? Sangat bisa. Zaman sahabat tadi di awal saya ceritakan ketika Rasul itu ketika sahabat ke Bani Quraidah, sehingga ada yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di tempat. Karena sama hadisnya sama persis. La tusolliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadisnya itu tok. Semua sahabat sama. Pahamnya sama, mendengarnya itu sama. Hadisnya sama satu. Tetapi yang satu pahamnya kita harus sholat di Bani Quraidah, yang satu kelompok lagi memahaminya kita harus cepat-cepat sampai Bani Quraidah. Sampai ketika mereka di perjalanan, sebelum sampai ke Bani Quraidah ternyata sudah masuk waktu asar. Sehingga orang yang sebagian sahabat mengatakan kita sholat di sini. Diprotes, loh kok sholat di situ? Rasul kan mengatakan jangan sholat kecuali Bani Quraidah. Dijawab, loh Rasul itu maksudnya kita suruh cepat-cepat ke Bani Quraidah. Lah ini belum nyampe udah asar, sholat di sini aja. Dia yang enggak gitu, Rasul itu maksudnya kita sholat di Bani Quraidah. Enggak, maksudnya itu kita suruh cepat-cepat toh, ya kan? Akhirnya para sahabat itu terpecah jadi dua, sebagian sholat di jalan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Dan ketika perang sudah selesai, sahabat nanya kepada Rasul, ya Rasulullah terjadi peristiwa begini. Sehingga sebagian kami sholat di tengah jalan, sebagian kami sholat di Bani Quraidah. Mestinya kalau kita menggunakan logika salah benar, mesti salah satu disalah. Kan itu. Kalau kita menggunakan logika salah benar. Tapi kata Rasul apa? Kamu benar, kamu benar. Oh, kok benar kok double? Yang penting kamu benar. Kamu sama-sama pakai dalil. Cuma beda dalam memahami dalil. Maka dibenarkan oleh Rasul. Maka di dalam Islam kalau sekarang paling beda nih NU, Muhammadiyah, Persis, MTA, tok kan? Ya ada lah yang kecil-kecil lain-lain. Pada masa salaf itu, yang saya tulis salaf itu, ada 80 mazhab. Bayangki, 80 kelompok. Ibido. Orang bingung. Yo akur. 80. Ya, jadi makanya kita ingin menelusuri atau mengikuti jejak generasi salaf karena mereka tetap bisa
satu, damai, rukun meskipun berbeda di dalam memahami dalil dan itu sangat biasa. Allahu a'lam ya. Ada yang lain? Monggo. Hai monggo. Ya, ini ya. Karena kan banyak berbagai macam dan apakah nantinya setelah bahwa pemimpin itu nantinya akan diberikan pertanggungjawaban pada akhir zaman. Kemudian pada akhir zaman itu kamu kok ibadahnya seperti ini, saya mengikuti mazhab ini loh. Apakah besok itu orang yang mengikuti bisa protes? Kamu ini salah loh, mestinya gini. Apakah mungkin terjadi demikian? Selama ada patokan dalil tadi, meskipun memahaminya beda, itu tidak ada masalah. Dalam fikih, semua ulama disebutkan di dalam kitab Al-Lumah' karya Imam Syarazi, disebutkan di situ bahwa dalil fikih itu zonni. Apa itu? Praduga, koyone ngini. Semua mazhab itu berkeyakinan bahwa fikih itu memahami fikih itu koyone. Yang tidak boleh koyone adalah persoalan akidah. Itu nggak boleh. Harus yakin Allah satu, ya. Jangan Allah satu, koyone siji. Nah, ini nggak boleh. Jadi untuk akidah tidak boleh pakai koyone. Harus yakin. Besok ada surga neraka. Kayaknya sih ada. Nah, orang itu nggak boleh. Maka para ulama pun mengatakan dalam urusan akidah tidak boleh taklid. Kalau fikih boleh taklid. Bahkan untuk orang awam, kita kan orang awam nih, wajib taklid. Wajib loh. Kenapa? Karena kalau orang awam, gampangnya awan macul bahasa Arab ya urung tau sinau kok kon istihad kok ora iso. Berarti caranya gimana? Takon gurune, takon kiai ini melu. Nah, itu namanya taklid. Kebalikan dari taklid adalah istihad. Buka Quran sendiri, buka sunnah sendiri, buka hadis sendiri, kemudian nulis buku istihad sendiri. Itu namanya beristihad. Kebalikannya adalah taklid. Urusan akidah nggak boleh. Kamu Islam kenapa? Bapakku Islam ya aku Islam, bapakku murtad aku melu murtad. Nah, ini nggak boleh. Karena ini urusan akidah. Tapi kalau fikih, kenapa kamu kunut? Ya iku kunut, aku melu kunut. Entuk boleh. Ya, boleh. Kenapa kamu pakai hisab? Aku Muhammadiyah, Tajis mengatakan hisab, ya pakai hisab. Kenapa kamu pakai ru'yah? Aku NU. Basul masalahnya pakai ru'yah, ya aku pakai ru'yah. Boleh. Itu namanya taklid ya. Jadi dalam urusan fikih semua ulama sepakat dalilnya zonni, koyoni. Tapi urusan akidah dalilnya qot'i, pasti, mesti. Maka nggak boleh satu, nggak boleh koyoni. Yang kedua nggak boleh taklid dalam urusan akidah. Jadi kebalikan dengan urusan fikih ya. Wallahu a'lam. Cukup? Oke. Mohon untuk penjelasannya terkait dengan ini menjelang Ramadan, Pak. Terkait dengan sholat taraweh, kan ada yang 11, ada yang 23. Mohon untuk penjelasannya, Pak. Ya. Taraweh dulu pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, tarawih itu turun perintah sholat tarawih itu tahun kedua Hijriah. Tahun berapa? Kedua Hijriah ya. Maksudnya puasa Ramadan ya, bukan tarawih. Puasa Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan Rasul mengatakan, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan ya, qiyam Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, maka dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Hadis ini disepakati para ulama. Ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, disebutkan juga di sana. Pada masa Rasulullah SAW setelah sholat Isya ya, kemudian ya kalau mau sholat Isya jam 7:30 lah. Kemudian jam 9:30 itu Rasul datang ke masjid. Ya, Rasul itu ini mihrab ya, tempat imam ya. Rumah Rasul itu sampingnya. Jadi bersampingan dengan mihrab. Ya, itu kita kalau ke Madinah itu masih ya ada yang tempat antara mihrab dengan itu. Nah, Rasul itu datang sholat sunnah. Maka ada beberapa sahabat lihat tuh, kok Rasul kok sholat sunnah, maka ngikut di belakang baginda Nabi sholat.
Maka besoknya sahabat ini yang ikut sholat ini kemudian memberitahukan kepada sahabat lain, oh tadi malam sholat Rasul habis sholat isya kok sholat sunnah. Oh iya. Maka hari kedua sahabat ini makin banyak ikut sholat sunnah. Besoknya viral, Rasul sholat sunnah setelah isya, yuk ikut, rame. Hari ketiga rame, makin rame, viral. Wah, akhirnya di luar Madinah di mana habis sholat isya datang semua. Rasul ditunggu jam 10, jam 11, nanti subuh. Ternyata Rasul tidak sholat sunnah, tidak ke Masjid Nabawi. Ya. Maka setelah subuh para sahabat tanya, ya Rasulullah, hari pertama, kedua, ketiga engkau sholat, kami ikut sholat di belakang engkau. Kok kami semalam kami tunggu nggak datang? Kata Rasul, saya tidak ingin memberatkan umatku, khawatir nanti dikira wajib. Sejak saat itu Rasul tidak pernah sholat sunnah qiyam Ramadan jamaah di masjid. Jadi Rasul, gampangnya nek bahasanya wong kene tarawehan ya, tarawehan. Hanya melaksanakan sholat taraweh seumur hidup jamaah hanya 3 kali saja. Setelah itu setiap tahun ya taraweh tetap tapi sendiri-sendiri. Baik. Rasul tarawehnya itu setelah isya, suratnya apa? Al-Baqarah. Suratnya apa? Ali Imran. Suratnya apa? An-Nisa. Sehingga selesai taraweh itu menjelang sahur jam 3. Semua sahurnya baru selesai. Panjang. Berapa rakaat? Hadis riwayat Aisyah mengatakan Rasul sholat qiyam Ramadan itu 11 rakaat. Ning sak dawani dari habis isya sampai menjelang sahur. Zaman Abu Bakar sholat tarawih sendiri-sendiri. Zaman Umar bin Khattab sendiri-sendiri. Sampai suatu kali Umar bin Khattab melihat kok setelah sholat isya kok dekatin pelencar sholat sunnahnya sendiri-sendiri. Ini kalau kita buat jamaah bagus juga ini kayak zaman Rasul. Karena Rasul pernah buat jamaah. Akhirnya kata Umar, wahai Ubay bin Ka'ab, baca Quran aja bagus. Tolong kamu jadi imam sholat. Kita jamaah. Akhirnya jamaah. Rame. Ya, jadi jamaah pada masa setelah Rasul hanya 3 kali ya. Setelah itu pada zaman Umar bin Khattab. Berapa rakaat? Ngikuti baginda Nabi 11 rakaat. Dari habis isya sampai menjelang sahur. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Selama-lama para sahabat makin sepuh kan itu. Tambah umur, lama-lama nggak bikin kritik. Akhirnya Ubay, kalau begini caranya makmum saya udah tua-tua, nek 11 rakaat kok kedawan. Maka dipecah menjadi 20 rakaat plus 3 untuk witir. Maka sejak saat itu sholat tarawihnya berapa? 23 rakaat. Yang itu yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Setiap 4 rakaat, 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi langsung ngadeg. Ya, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi 4 rakaat kan istirahat sejenak, istirahat santai kan. Haruslah rondo santai, rondo saya rondo. Mari mulai lagi naik. 2 rakaat, 4 rakaat, santai dulu, selaya-selaya. Karena sampai menjelang subuh. Maka kalau nggak istirahat saya. Maka kemudian disebut namanya tarawih. Maka zaman Rasul nggak ada istilah sholat tarawih, namanya qiyam Ramadan. Hadisnya man qoma Ramadana. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan. Disebut tarawih karena setiap 4 rakaat istirahat. Tarwihatani tarawih. Tarwihatun sekali istirahat. Tarwihatani 2 kali istirahat. Tarawih sekian kali istirahat. Maka kalau 20 rakaat kan tinggal dibagi 4. Tadi 5 kali istirahat. Maka disebut dengan istilah tarawih. Kemudian Imam Malik dia mengatakan, wah nek 20 rakaat yo isi masih dawa ya. Dipendekkan lagi. Akhirnya Imam Malik nambah 36 rakaat.
36 rakaat tambah 3 witir. Biar tidak terlalu panjang. Sama sholatnya dari Isya sampai subuh. Menjelang sahur. 36 rakaat. Maka ketika kita sholat mau 11 rakaat, monggo. Ikut apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Mau 20 rakaat silahkan. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Umar. Dalilnya jelas. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada sunnahku, teladanku, atau teladan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Siapa itu khulafa ar-rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada hadisnya, jadi kita boleh mengikuti sunnahnya para sahabat, dan sahabat ketika membuat sunnah teladan itu berdasarkan pemahaman dia yang itu dicontohkan oleh baginda Nabi, yang menurut mereka itu sesuai dengan baginda Nabi. Gak mungkin sahabat itu ngarang-ngarang dewi, gak mungkin. Itu pasti mereka beristihad sesuai dengan yang mereka pahami dari baginda Nabi. Maka Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa mengatakan salat tarawih itu tidak ada batas minimal. Arep 8, arep 20, arep 36, 46, 56 silahkan. Semuanya ada teladan, semuanya boleh. Ya. Nek arep kalau mau ikut sunnah beneran, ya 11 tapi dari habis Isya sampai menjelang sahur. Sing ora pas, wis 20 rakaat 10 menit. Nah, ini enggak pas. Karena dulu para ulama kita, para sahabat, ya 20 rakaat, tapi tetap dari habis Isya sampai menjelang sahur, bukan 20 rakaat 10 menit. Karena nanti rukun sholatnya tidak pas. Rukuk, sujud, Fatihah nggak pas. Kalau nggak pas, akhirnya sholatnya tidak sah. Karena sholat itu harus ada syarat rukunnya. Tumak ninahnya, itu maknanya kan bagian dari rukun di mazhab Syafi'i. Maka kalau nggak tumak ninah nggak sah. Silahkan yang mau 20 silahkan, tapi yang penting netepin rukun. Maka di Mesir 20 rakaat ya ada 3 jam. 3 jam, 11 rakaat aja kadang 2 jam. Apalagi 23, kadang 3 jam, 4 jam. Iya, sholatnya itu tarawih itu. Jadi monggo. Mau 11, mau 23, mau 39, mau silakan saja. Yang penting syarat rukunnya diperhatikan, bacaan Fatihahnya juga diperhatikan. Wallahu a'lam. Cukup ya? Sudah malam. Insyaallah setelah Ramadan kita sawalan, kita lanjutkan di Suruh Gajah. Pak Arifin datang? Absen, okay. Di tempatnya Pak Arifin insyaallah. Nanti dari Suruh Gajah nanti kita ke Temanggung. Ke Temanggungnya Tretep, Pos Lidang maksudnya. Ya. Meskipun yang kemana Pak Basuki Jambian sudah siap nggih. Pak Basuki, tapi nanti kayaknya kita ke Temanggung dulu. Nanti setelah Suruh Gajah baru nanti kita ke Jambian ya. Mudah-mudahan ini tetap selalu berlanjut. Kita mudah-mudahan bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan di atas saya tulis pembina saja saya posisinya, sehingga maksud saya sesekali sekiranya hendak mendatangkan pembicara dari luar, monggo, tidak harus selalu saya. Sehingga ya monggo saja siapa yang mau dari luar, siapa untuk supaya kita juga ada wawasan yang lain, itu bisa kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya ada salah mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.